Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mana ketua kelasnya silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Silakan siapa ketua kelasnya. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, dengarkannya, Ibu akan mengambil absen. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Dita, Bu. Kemana Dita ya? Dita mungkin kayaknya mana mungkin. Ada suratnya. Iya, Bu. Rian, apa ya? Main-main ya, Bu. Oh, Apa tuh Dita? Rian Febrianti hadir. Hadir, Bu. Aisyah Safitri, Nova Adriani. Bu. Selanjutnya, Boleh banget sih. boleh ya. Rekan Aisyah. Dengan nama ya. Ya, Bu. Selanjutnya pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi ini, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Enggak ingat lagi, Bu. Perbanyak baca buku ya. Iya. Lupa masih ingat apa? Lupa dulu. Oke lah, masuk aja kita lagi materi selanjutnya. Nah, kami perhatikan ke depan. Kita akan membahas tentang materi perkembangan Islam di Asia Tenggara. Sebelum Ibu menjelaskan, siapa yang tahu apa sajakah negara yang berada apa sajakah negara-negara bagian di Asia Tenggara ini? Waalaikumsalam, silakan Islam. Indonesia. Indonesia, Timor Indonesia. Leste. Salamnya juga, Bu. Ya, salam. Indonesia, Singapura. Pada kali ini ada 7 negara yang akan kita bahas untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan karena waktu kita terbatas hari ini, kita hanya memahami tentang Islam di Malaysia saja. Bisa dibaca? Bisa, Bu.
Perkembangan Islam di Asia Tenggara ini ada 7, yaitu yang pertama Islam di Malaysia, yang kedua Islam di Brunei Darussalam, yang ketiga Islam di Thailand, yang keempat Islam di Filipina, yang kelima Islam di Vietnam, yang keenam Islam di Singapura, dan terakhir Islam di Myanmar. Pada hari ini kita hanya membahas ini, fokus pada ini saja, Islam di Malaysia. Sebelum ibu menjelaskan, selanjutnya yaitu siapa yang tahu bagaimanakah proses masuknya Islam di Malaysia? Ya, salah satunya betul. Yang lain? Islam masuk di Asia Tenggara ini kan negara Asia Tenggara ini termasuk pulau yang bersifat agraris, ya, yang banyak menghasilkan berbagai tanaman ataupun rempah-rempah. Karena banyaknya rempah-rempah di Indonesia ini menarik pendatang luar untuk menjajah ke Indonesia. Karena orang Indonesia kaya dengan rempah-rempah, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengolahnya, sehingga hasil rempah-rempah Indonesia ini seringkan kita dengar diopor ke luar negeri. Itulah kelemahan orang Indonesia. Dengan kehadiran negara luar ke kawasan dalam hubungan perdagangan juga membawa berbagai macam tujuan, termasuk dakwah agar Islam ini dibawa langsung oleh pedagang. Ada yang orang-orang luar itu melakukan perkawinan sehingga timbullah dibawa oleh pedagang, sehingga orang Indonesia itu melakukan perkawinan dan berkembanglah di sini sehingga menetap. Indah ke Islam ke Asia Tenggara. Oke, kita lanjutkan ya. Islam di Asia Tenggara ini perlahan, bersambung dengan hubungan kekeluargaan, dengan pernikahan ataupun relasi damai lainnya. Ada 3 teori yang mengatakan Islam berkembang di Asia Tenggara ini. Yang pertama yaitu teori masuknya Islam ke Asia Tenggara ini, yaitu mulai dari teori Cina, Arab hingga teori Gujarat. Itulah kira-kira sejarah Islam masuk ke Asia Tenggara ini. Yang selanjutnya kita masuk poin B, yaitu perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara ini. Perkembangan umat Islam di Asia Tenggara atau bisa disebut juga tepatnya di Malaysia. Sejarah perkembangan agama Islam di Malaysia ini menurut Asyumati, menurut salah satu tokoh yaitu ini menurut Asyumardi Ashra menyatakan bahwa terdapat asal datangnya Islam ke Malaysia. Menurut Asyumardi Ashra ini ada beberapa teori. Yang pertama yaitu menurutnya Islam datang langsung ke Indonesia dengan teori Arab. Yang kedua, Islam datang dari India, yaitu Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang langsung dari Bengalis atau Bangladesh.
berkembang di Malaysia ini ada dua pola, yaitu yang pertama pola bottom up. Siapa yang tahu apa itu pola bottom up? Pola naik. Pola ini lapisan bawah, sama dengan orang menerima yang pertama tadi tentang teori yang menerima lapisan bawah saja. Ini bisa disebut dengan pola ini. Selanjutnya itu pola yang kedua yaitu top down atau disebut dengan kalangan elit atau penguasa kerajaan. Itulah yang dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Bagaimana Nova? Paham, Bu? Aisyah? Paham, Bu? Udah paham beneran ini. Sudah, Bu. Selanjutnya itu sedikit lagi ya. Pola Islam masuk di Malaysia ini ada dua pola. Polanya yaitu yang tadi Ibu jelaskan di depan. Yang selanjutnya itu Islam masuk ke Malaysia ini ada juga dua jalur. Yang pertama yaitu jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai kalangan elit seperti dari berbagai etnis dan ras yang berbeda, terutama dan berinteraksi sehingga bertukar pikiranlah tentang masuknya Islam ke Malaysia ini. Selanjutnya yaitu jalur yang kedua yaitu melalui pihak penguasa. Di sana kan ada apa namanya itu? Di sana kan ada penguasa, petinggi adat. Melalui itu mereka kekuasaannya berperan di bidang politik, penataran kehidupan dan sosial. Mungkin itu saja. Selanjutnya inti dari pembelajaran kita ini yaitu Islam di Malaysia ini sangatlah berkembang. Seperti yang kita lihat kan, beda sama Indonesia. Di Indonesia Islamnya makin lama makin luntur. Beda dengan Malaysia masih kental dia dengan baju kurung. Tahu kan? Orang-orang Malaysia itu nggak ada yang ketinggalan kita di Indonesia ini yang meniru budaya Barat. Sedangkan ciri khas Minang kan baju kurung. Iya, Bu. Globalisasi, ya betul ya. Selanjutnya mungkin itu saja karena